Oh ya teman-teman, ini mobil kan mulai tahun 2020 udah mulai disewakan untuk orang Grab ya. Jadi setiap hari itu jalan sekitar 160 km lah seharinya. Nah, gimana sih tips untuk caranya merawat supaya mesin itu nggak gampang bocor atau nggak rewel gitu ya teman-teman. Nah, tips dari aku sih ya, hai, kembali lagi sama Dila Autocar dan saya sendiri Dila. Kali ini kita review mobil, tapi yang berkaitan dengan penggunaan mobilnya sih, penggunaan sehari-hari. Kita lihat sih mobil yang udah dipakai, yang jaraknya sudah mungkin 10 tahunan pakai. Nah, di sini ada mobil Ayla X 2013, transmisinya manual. Ini dulu dibelinya tahun 2015, sekarang sudah tahun 2023, berarti mobil ini sudah dipakai sekitar 10 tahunan lebih ya teman-teman ya. Mari kita lihat mobilnya gimana sih mobil yang udah dipakai ya. Nah, tahun 2013 sendiri itu tahun pertama kali lahirnya Daihatsu Ayla teman-teman. Di sini dulu sebelumnya tahun 2017-an itu mau kita jual tapi nggak jadi. Terus akhirnya tahun 2020-an itu akhirnya kita sewakan sama driver-driver Grab teman-teman. Ya, mobilnya itu dilihat dari sini ya. Ini penggunaan ya. Ini karena pemakaian aja, seperti kayak headlamp itu sudah mulai agak menguning. Tapi ini juga bisa teman-teman, kalau mau dicerahkan lagi itu ada namanya di coating teman-teman. Ya nantilah ya, kalau mau dijual mungkin kita perbaiki ya teman-teman. Nah, lalu di sini ini ada goresan pemakaian biasa. Catnya mulai pudar. Cuma di sini ini bukan bekas tabrak, tapi hanya goresan. Mungkin ada orang iseng yang gores. Akhirnya saya tempel-tempel aja gitu pakai catnya cat mobil juga. Ini bumper itu selalu pasti kena, karena ini kan mobilnya pendek ya, tapi nggak pendek-pendek banget. Masih pendek temennya sebelahnya seperti Brio. Tapi biasa Malang kan kadang ada jalan yang naik turun. Nah, ini kecantol teman-teman, akhirnya ini bumpernya sobek. Lalu di sini cover fog lampnya juga udah lepas. Untuk eksterior sudah biasa ya, namanya orang mobil dipakai pasti kayak lampu ini mulai terus habis itu ada baret-baret sedikit. Bagian bumpernya ini juga mulai buka ya, biasa ya, namanya kena polisi tidur kadang malas ngerem, akhirnya pada longgar klip-klipnya kayak gitu, biasa ya. Nah, untuk cat-catnya ya ini kelemahannya mobil putih. Mobil warna putih kalau nggak dirawat dengan baik, jarang dibersihkan, jarang dilap, jarang dicuci-cuci, ya akhirnya gini, warnanya itu lebih gampang menguning gitu loh teman-teman. Jadi warna putih sama warna hitam memang favorit, orang suka ya. Cuma ya itu kelemahannya, kalau putih itu gampang kuning, terus gampang ada kerak-keraknya itu kelihatan teman-teman. Kalau mau mobil yang catnya gampang rawatannya ya mending warna silver, warna abu-abu kayak gitu teman-teman, gampang rawatannya. Kalau yang putih ya gini nih kelemahannya. Mobil ini udah 10 tahun pakai. 10 tahun pakai, tapi mobil ini termasuk ini teman-teman, dan long life untuk spare partnya. Karena apa? 10 tahun dia cuma baru perawatan kampas rem dan kampas kopling. Yang lainnya belum pada ganti. Ya kalau servis biasa ya, servis-servis diganti oli aja, tune up itu biasa ya. Cuma kalau yang diganti partnya baru dua itu aja sih, rem sama kampas kopling. Terus dari segi samping ya biasa ya, nggak ada yang nyetir cewek itu lebih awet, nyetir cowok lebih awet. Nih cowok cewek pernah sewa mobil ini, mobilnya juga digerepin ya, ini ada bekas tanda-tanda cinta di jalan, nyerempet batu contohnya. Tapi nggak masalah sih, kayak gini ini cuma pemakaian aja ya teman-teman, saya tegaskan lagi ini bukan bekas tabrak. Lalu untuk di bagian belakangnya eksterior ya berat-berat dikit aja sih, kayak gini catnya agak-agak pecah dikit, itu biasa ya. Mungkin nanti kalau mau dijual baru di
percantik lagi mobilnya. Untuk velgnya di sini pakai velg biasa yang bawaan orisinilnya semuanya. Bannya yang baru ganti ban depan teman-teman, karena waktu itu ban depannya sudah mulai halus, saya ganti ban depannya. Ini mobil tuh biasa banget, cuma mungkin emang naikannya tuh enak, dan ini bandel banget mesinnya teman-teman, nggak rewel gitu loh, mau di medan apapun. Ya seperti ini nih, kalau dalamnya pemakaian wajar tuh kayak gini nih teman-teman. Ya di daerah jok-joknya juga mungkin ada beberapa part yang sobek, nanti itu bisa kita perbaiki. Masih normal sih. Ini kalau lampunya, ya ini udah ganti ya, lampunya udah diganti yang putih, cuma ya udah mulai harus ganti lagi. Nah kelemahannya itu mobil Ayla atau si Agya itu biasanya di bagian AC-nya itu, bagian AC itu kayak gampang masuk gitu loh kalau nggak hati-hati teman-teman, seperti itu. Ya untuk pemakaian mobil Sigra ini kan termasuk irit di BBM, konsumsinya tuh irit. Untuk BBM-nya tuh bisa 1 sampai perbandingannya tuh 1 sampai 20 km. 1 liter untuk 20 km. Jadi itu bener-bener irit, hampir sama kayak motor ya, cuma ini nggak kepanasan, nggak kehujanan teman-teman. Jadi worth it banget sih. Dan keluaran pertama ini bukan produk gagal, bener-bener produk yang paling bandel teman-teman. Soalnya untuk keluaran-keluaran berikutnya, Agya atau Ayla itu sudah mulai naikin cc kan, otomatis konsumsi BBM-nya juga selisih, seperti itu. Oke, sekarang kita udah di dalam. Tadi kan kita udah bahas luar sama dalamnya. Kita sekarang coba nyetir sih, gimana ya kondisi kalau kita lagi nyetir mobil ini. Ini untuk setirnya sudah mulai miring ya teman-teman. Jalannya lurus tapi setirnya miring, itu tandanya sudah mulai perlu perawatan spring balancing. Gunanya supaya mobil ini tetap lurus setirnya, jadi bannya itu nanti nggak kemakan terus teman-teman. Lalu untuk kaki-kakinya, mobil ini sering aku cek ya, jadi setiap habis disewa itu setiap hari pasti aku cek gitu teman-teman. Jadi aku tuh tahu pasti gimana keadaan mesinnya. Jadi kalau ini mulai baru 2 bulan ini sih, jadi pemakaian 9 tahun ya, 9 tahun itu mulai baru kerasa kaki-kakinya mulai ada gledek gitu. Itu tandanya kakinya harus mulai perawatan gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu untuk kondisi mobil yang kita pakai, pemakaian aja ya. Kondisi mobil Daihatsu Ayla Matic manual 2013 yang hanya rusak karena pemakaian. Sekali lagi ini mobil keluaran pertama. Keluaran pertama bedanya Ayla dan Agya, kalau Ayla itu tidak ada airbagnya teman-teman. Kalau Agya sudah ada airbagnya walaupun keluaran pertama, seperti itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya mungkin nanti bisa lah kita jual, tapi belum bisa dijual-jual karena pasti laku terus, ada aja yang nyewa. Sekarang itu sewa Grab. Jadi mobil ini jalan terus. Dulu awal kali kita beli kilometer tuh cuma 6.000 teman-teman. Nah sekarang sudah tahun 2023, kilometernya sudah 119.000. Jadi udah bisa dibayangin jalannya berapa per harinya, per tahunnya kan teman-teman. Nah, ini mobil capek sih ya, beneran harus dirawat nanti kalau emang mau dijual teman-teman. Ya mungkin sekian aja ya untuk video tentang membahas gimana sih kondisi mobil yang sudah di atas 5 tahun pemakaian atau hampir 10 tahun pemakaian. Oh ya teman-teman, ini mobil kan mulai tahun 2020 udah mulai disewakan untuk orang Grab ya. Jadi setiap hari itu jalan sekitar 160 km lah seharinya. Nah
gimana sih tips untuk caranya merawat supaya mesin itu nggak gampang bocor atau nggak rewel gitu ya teman-teman. Nah, tips dari aku sih ya, untuk merawat mesin itu harus dari ganti oli yang rutin. Kalau kita rutin ganti oli, otomatis mesin tuh performanya juga nggak rewel, dan juga oli-oli yang tidak terlalu berkerak itu akhirnya nggak meninggalkan flek di dalam mesinnya teman-teman. Nah, biasanya kan kalau ganti oli sekitar normalnya 5.000 km ya. Ini 4.000 km, ini sudah ganti, jadi setiap bulannya harus ganti oli gitu teman-teman. Ya, kayaknya itu sih tips dari aku yang merawat mobil yang tiap hari selalu dipakai dengan radius kilometer lumayan setiap harinya gitu teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe biar kita makin semangat lagi bahas-bahas mobil lainnya. Sekian dari saya, see you.